kabarmu hari ini? Semua sehat? Semua baik? Dan tentunya siap untuk mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Senang kembali dapat berjumpa dengan anak-anak, memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama-sama pelajari dan lakukan dalam hidup kita. Kisah Toma dan Breno. Apakah kalian memiliki binatang peliharaan di rumah? Binatang peliharaan apa yang kalian punya? Anjing, kucing, atau ikan hias? Wah, tentu menyenangkan memiliki binatang peliharaan. Berikut ini ada teman kalian dari suku Eskimo, Toma namanya. Seperti kalian, ia juga memiliki seekor anjing bernama Breno yang sangat disayanginya. Mau tahu kisahnya? Ayo kita simak kisah di bawah ini. Breno, Breno, panggil Toma. Dari kejauhan ia melihat Breno berlari ke arahnya. Kuk, 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 kuk. Breno menyalak-nyalak sambil mengitari Toma. Ia menggoyangkan buntut yang lebat itu dengan gembira. Ini Breno, aku membawa makanan kesukaanmu, kata Toma sambil menyodorkan piring berisi potongan-potongan daging rusa bakar. Lidah Breno langsung terjulur melihat potongan-potongan daging rusa itu. Kupingnya tegak dan ia melonjak-lonjak kegirangan. Aku tidak mau memberikannya padamu, kata Toma padanya sambil menyembunyikan piring itu di punggungnya. Breno terlihat kecewa. Kecuali, kata Toma berpura-pura. Breno seolah mengerti maksud Toma. Ia menyalak dan mengangkat kedua kaki depannya seolah memohon pada Toma. Ya, Breno memang pandai, kata Toma sambil tertawa. Ia menaruh piring itu di hadapan Breno dan Breno pun makan dengan lahapnya. Ia mengelus-ngelus bulu Breno yang lebat itu dengan penuh kasih sayang. Ayah Toma adalah seorang kepala suku Eskimo. Suku Eskimo menggunakan kereta yang ditarik oleh anjing-anjing sebagai kendaraan. Oleh karena itulah mereka hidup bersahabat dengan anjing. Beberapa waktu yang lalu, Breno adalah seekor anak anjing yang lucu. Ia begitu riang dan tangkas. Ia suka sekali bermain. Dengan cepat ia menjadi sahabat Toma. Setelah Breno dewasa, ia dijadikan pemimpin dari anjing-anjing penarik kereta yang lain. Ia begitu cerdas dan sangat membantu ayah Toma untuk mengatur anjing-anjing yang lain. Itulah sebabnya ayah Toma juga sangat menyukai Breno. Suatu hari, Toma kehilangan boneka kain kesayangannya. Boneka kain itu pemberian nenek Toma. Setelah ia mencari ke sana kemari, tetapi ia tidak kunjung menemukannya juga. Ibu, apakah ibu melihat boneka kesayanganku? Tanya Toma pada ibunya yang sedang memasak. Tidak Toma, ibu tidak melihatnya. Tapi Breno mungkin bisa membantumu menemukannya. Bukankah penciumannya sangat tajam? Ah, benar juga, kata Toma senang. Ia pun bersiul memanggil Breno. Breno yang sedang duduk di luar iglu langsung datang. Kuk, 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 kuk. Breno menyalak sambil menghampiri Toma. Breno, bantu aku mencari boneka pemberian nenek ya, kata Toma sambil mengelus kepala Breno. Breno pun menyalak sambil menggoyang-goyangkan ekornya seolah mengerti apa yang dimaksudkan Toma. Dengan cekatan ia segera menelusuri rumah sambil mengendus-endus. Tidak berapa lama Breno menggali tumpukan salju di samping rumah dan rupanya ia berhasil menemukan boneka Toma. Oh, aku lupa telah meletakkannya di sana. Breno menarik boneka itu dari bawah tumpukan salju dengan mulutnya. Tetapi karena tumpukan salju itu berat, ia harus menarik kepala boneka itu kuat-kuat. Dan bret, kepala boneka kesayangan Toma itu terlepas. Astaga Breno, apa yang kau lakukan? Ia segera menghampiri bonekanya dengan kepala yang terlepas itu. Telinga Breno melipat karena takut. Toma terlihat sangat marah dan sedih karena boneka kesayangannya rusak. Kamu jahat Breno, bentak Toma. Kamu telah merusak boneka kesayanganku. Breno mendengking sambil menunduk mendengar teriakan Toma. Ada apa Toma? Tanya ibu. Bu, Breno telah merusak boneka pemberian nenek. Pergi sana, teriak Toma pada Breno. Breno pergi menjauh sambil mendengking. Matanya terlihat sangat sedih. Tapi itu tidak membuat amarah Toma mereda. Ia mengambil seonggok salju,
membentuknya menjadi bola dan melemparkannya pada Breno. "Kaing!" jerit Breno ketika bola salju itu mengenai tubuhnya, dan ia pun berlari semakin jauh. "Bagus, sana kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi," teriak Thomas sambil menangis. Sementara itu Breno terus berlari hingga hilang dari pandangan. "Thomas, apa yang kamu lakukan?" "Dia merusak bonekaku, Bu." "Tapi kamu tidak boleh begitu, Thomas," kata ibu sambil memegang pundak Thomas. "Mungkin itu bukan kesalahan Breno. Bukankah boneka itu memang sudah tua dan usang? Mungkin saja jahitannya sudah lapuk. Lagi pula kenapa kamu menyuruh Breno yang mengambilnya? Ia kan tidak punya tangan, tentu ia akan menggigitnya." "Sudah, ibu akan memperbaiki bonekamu. Semoga saja nanti Breno kembali lagi." Sore itu Thomas duduk termenung di depan iglu. Breno belum pulang juga. Kini Thomas merasa menyesal telah marah dan mengusir Breno. Benar kata ibu, mungkin kepala boneka itu memang lepas karena sudah usang. Ia teringat betapa Breno adalah sahabat terbaiknya. Sejak kecil mereka bermain bersama. Bahkan saat Thomas sedih, tingkah laku Breno yang lucu bisa membuatnya tertawa kembali. Tapi kini Breno belum pulang. Apakah ia tersesat? Ataukah ia diserang serigala atau beruang es? Aduh, apa yang terjadi padanya? Didorong oleh rasa bersalah, ia bertekad untuk mencari Breno. Diam-diam tanpa sepengetahuan ayah ibunya, ia mengenakan parka dan sepatu bootnya. Ia juga memakai waterpolo, sepatu yang biasa digunakan untuk berjalan di atas salju tebal, dan ia pun membawa lentera. Ia menyelinap keluar iglo dan mulai berjalan mencari Breno. "Breno! Breno!" Tanpa disadari, ia berjalan semakin jauh dari perkampungan sukunya. Sementara hari mulai gelap. Angin salju mulai bertiup, semakin lama semakin kencang, menggoyangkan api lentera Thomas. Aduh, sepertinya akan ada badai salju. "Breno, kembalilah Breno." Angin dan salju bertiup semakin kencang. Rasanya sudah tidak mungkin lagi melanjutkan pencarian. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke perkampungan. Ketika ia berbalik, ia melihat jejak-jejak kakinya tidak ada lagi. Angin dan salju telah menghapusnya. Thomas sadar, ia telah tersesat di tengah padang es itu. Badai salju semakin kencang, sulit baginya untuk berjalan lagi. Ia memutuskan untuk berlindung di sebuah gua kecil di kaki bukit. Thomas meringkuk kedinginan, hanya berteman lentera yang apinya mulai redup. Sementara itu, di luar gua, badai semakin menggila dan angin menderu. Pintu gua kecil itu tertutup oleh salju yang semakin tinggi, dan akhirnya lentera itu mati. Jari-jari tangan dan kakinya mulai mati rasa. "Breno, rasanya kita tidak akan bertemu lagi." Pandangannya semakin gelap dan tubuhnya mulai kaku. Ia merasa nafasnya mulai melemah. Selamat tinggal ayah, ibu, dan Breno. Antara sadar dan tidak, ia seperti mendengar suara Breno menggonggong. Salju yang menutupi pintu gua bergerak-gerak dan muncul Breno. Breno menjilati wajahnya dingin itu. Nafasnya hangat menghembus pipinya. Lalu ia merasa dirinya ditarik-tarik. Wah, semuanya seperti mimpi. Ya, mungkin aku sudah mati dan bertemu dengan Breno di surga. "Bangun, bangun nak," sayup-sayup Thomas mendengar suara ayahnya. Ia perlahan membuka matanya yang berat. Ia melihat ayah dan ibunya, dan beberapa penduduk desa duduk mengelilinginya. Ia merasakan kehangatan api unggun di tengah-tengah ruangan. "Apa yang terjadi, ayah?" "Tadi kamu hampir mati kedinginan, nak. Untung Breno kembali dengan susah payah dengan badai salju, membawa kami ke tempatmu yang tertimbun, sehingga kami bisa membawamu ke desa. Lalu Breno, kuk. Breno menyalak sambil masuk ke dalam iglo. Ia segera menghampiri Thomas dan menjilati wajahnya dengan gembira. "Terima kasih Breno, kamu penolongku. Jika engkau tidak menolongku, aku pasti sudah mati. Aku berjanji tidak akan pernah marah lagi kepadamu." Anak-anak, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Dalam Kejadian 1 ayat 20-25 dikisahkan bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang pada hari kelima. Untuk apakah Tuhan menciptakan binatang? Binatang diciptakan untuk membantu manusia. Misalnya,
kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk menarik kereta, kucing untuk mengusir tikus, dan lain sebagainya. Selain itu, binatang juga dapat menjadi teman. Contohnya seperti Toma dan Bruno tadi. Selain itu, apabila kita mendengar kicau burung dan melihat ikan-ikan berenang, bukankah hati kita menjadi tentram? Begitu baiknya Tuhan sehingga Ia memberikan binatang-binatang untuk kita. Nah sekarang, sudahkah kita bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan untuk binatang-binatang yang Engkau ciptakan. Apabila kita memiliki binatang peliharaan, kita pun harus merawatnya dengan penuh kasih sayang sebagai ucapan syukur kita. Tuhan Yesus memberkati. Dari rubrik Masa Kecil Majalah Berita GKMI Februari 2012. Yang firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tetap melakukan bagian kita, sekalipun di tengah pandemi, tetap belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan jujur, dan biarlah kebenaran firman Tuhan kita lakukan setiap hari, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.